Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah Sang Raja, Sang Penyembuh. Dan saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika sudah menemukannya, saudara, mari kita perhatikan bersama, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, sekali lagi tema kita pagi ini adalah Sang Raja, Sang Penyembuh. Dan saya ingin mengajak saudara mengawali perenungan ini, saya akan menyebutkan saudara beberapa karya dan prestasi yang pernah diraih oleh seseorang. Nah saudara perhatikan baik-baik. Prestasi yang pertama. Orang ini saudara pernah menulis lebih dari 50 buku. Buku-buku yang menginspirasi, yang menguatkan jutaan orang. Orang ini pernah mendirikan sebuah yayasan pelayanan untuk orang-orang yang disabilitas. Salah satu pelayanannya adalah mengumpulkan kursi roda lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang berikutnya, saudara, orang ini pernah mendapat berbagai macam penghargaan. Salah satunya penghargaan yang diberikan oleh Presiden Amerika yang bernama Ronald Reagan. Orang ini ternyata saudara juga adalah seorang pelukis. Di mana saudara hasil karyanya itu begitu indahnya. Dan beberapa kali hasil karyanya dilelang, dijual untuk mendukung pelayanan yang dia lakukan. Nah saya coba tampilkan beberapa hasil karyanya, lukisannya. Indah bukan? Nah saya tentu tidak bisa bikin seperti ini. Bikin garis lurus saja menceng begitu ya. Begitu luar biasa. Dan saudara kalau saudara ditanya, kira-kira gambaran orang yang seperti apa yang berhasil dengan berbagai karya prestasinya yang seperti yang tadi saya katakan. Nah kira-kira kalau saudara ditanya kira-kira orang ini seperti apa? Gambaran yang muncul dalam benak saudara itu seperti apa kira-kira? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin malu, enggak apa-apa ya. Oke, nah saya mencoba untuk menebaknya. Mungkin dalam hati saudara, dalam pikiran saudara,
mengira orang yang berhasil sedemikian rupa adalah orang yang hebat. Wow, multi talent. Orang yang luar biasa, cerdas, pintar, lincah, gesit, irit. Kayak iklan begitu ya. Dan lain sebagainya mungkin. Tetapi saudara, bagaimana jika ternyata semua karya, semua prestasi yang tadi saya sebutkan itu dilakukan oleh seseorang yang lumpuh dari leher sampai ujung kakinya. Orang itu bernama Joni Eareckson Tada. Saudara, pada waktu itu dia berusia 17 tahun, sekitar tahun 1967. Tada sedang berekreasi bersama dengan teman-temannya berenang di pantai. Nah, terjadi sebuah kecelakaan yang tidak terduga. Dan itu menyebabkan kerusakan tulang leher dan tulang belakang sampai lumpuh akhirnya. Ya, itu menyebabkan dia lumpuh. Dan saudara, di dalam penderitaan itu, di dalam pergumulannya itu, saudara, si Joni Eareckson Tada ini mengalami satu masa, ia depresi, ia putus asa, ia sangat frustrasi dengan hidupnya, sudah berbagai macam dicoba pengobatan dan seterusnya, fisioterapi, itu tidak ada hasilnya, saudara. Dan bahkan dia pernah dalam satu titik, satu fase, dia kecewa, dia marah kepada Tuhan. Dia mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bayangkan jika engkau dan saya ada di posisi seperti Joni Eareckson Tada ini. Tentu saudara, kita akan berjuang sekuat tenaga. Kita akan mencari dokter mana yang bagus. Rumah sakit mana yang bagus, berapapun biayanya mungkin kita akan rela untuk keluarkan. Demi apa saudara? Demi kita bisa sembuh. Tapi bagaimana jika seandainya semua usaha kita tidak berbuahkan hasil? Semua usaha kerja keras kita terasa sia-sia. Saudara, sangat mungkin engkau dan saya ketika ada di posisi yang seperti itu merasa bahwa dunia kita runtuh, gelap. Kita tidak lagi bisa merasakan adanya harapan atau masa depan yang baik ketika kita ada di situasi kondisi seperti itu. Kita kehilangan semangat hidup, kita frustrasi, mungkin saja kita depresi. Dan sangat mungkin saudara kita punya perasaan yang kecewa, marah kepada Tuhan. Mungkin semua itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita ada di posisi yang seperti itu. Dan saya rasa hal yang sama juga sudah dirasakan oleh si lumpuh yang kita baca kisahnya dalam perikop tadi. Sudah, memang kalau kita melihat Markus tidak memberikan catatan secara detail mengenai latar belakang orang yang lumpuh itu. Umur berapa, kenapa dia bisa lumpuh, sudah berapa lama dia lumpuh, lalu bagaimana dengan keluarganya, pengobatan apa saja yang sudah dia lakukan. Saudara, Markus tidak memberikan catatan itu. Tetapi saudara, tetap kita bisa membayangkan betapa beratnya si lumpuh itu menjalani hari-harinya. Seperti Joni Eareckson Tada, dia bergumul setiap saat dengan apa saudara? Rasa frustrasinya, rasa depresinya, keputusasaannya. Tapi saudara, menariknya di tengah hal itu saudara, Markus mencatat si lumpuh itu ternyata punya 4 orang teman. Mereka yang mengasihinya, yang mau menjadi temannya. Dan saudara, kita melihat dari kisah ini, 4 orang teman si lumpuh ini ternyata orang yang mau berjuang mengusahakan kesembuhan dari teman mereka. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat secara lebih detail dalam bagian yang kita baca, kita akan menemukan mereka saudara berinisiatif untuk apa? Membawa si lumpuh menjumpai atau menemui Yesus. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Apa yang mereka ingin dapatkan dari Yesus? Tentu saja jawabannya adalah karena 4 orang itu sangat percaya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini.
Meskipun saudara kalau kita perhatikan di dalam bagian perikop ini, di Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, saudara kita tidak akan menemukan satu kata atau satu kalimat yang keluar dari mulut 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh ini. Mereka yang berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya Yesus bisa menyembuhkan. Saudara, kita tidak menemukan catatan itu. Tetapi saudara, kita bisa melihat tindakan mereka itu menunjukkan dengan jelas keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan inilah saudara yang kita bisa temukan di sepanjang Injil Markus, saudara. Markus itu suka ya menyatakan iman itu melalui tindakan nyata. Iman itu selalu dinyatakan secara konkret. Bagaimana iman itulah yang akan menolong ketika menghadapi situasi yang sulit, rintangan yang menghadang dan sebagainya. Dan itulah saudara yang kita bisa lihat di dalam diri keempat orang teman si lumpuh itu. Dari ayat 3 dan 4 kita akan menemukan Markus mencatat ada tindakan-tindakan yang secara aktif dilakukan oleh 4 orang ini. Kita bisa menemukan tindakan aktif mereka. Mereka datang membawa orang lumpuh itu. Mereka menggotongnya. Dikatakan juga ketika mereka menemukan kesulitan untuk menjumpai Yesus, mempertemukan si lumpuh dengan Yesus. Mereka berusaha untuk naik ke atap rumah itu, mereka membongkarnya, lalu mereka menurunkan tilamnya. Tindakan-tindakan aktif ini menunjukkan iman dari keempat temannya ini. Tapi saudara, menariknya, Markus hanya memberikan satu catatan. Tindakan aktif dari si lumpuh itu, saudara. Apa itu, saudara? Dikatakan berbaring atau terbaring. Kata Yunani yang dipakai adalah katekeito. Menunjukkan satu sikap atau posisi tidur-tiduran. Ya. Nah, saudara, melalui gambaran ini ingin menunjukkan apa sih? Saudara, melalui gambaran ini menunjukkan perbedaan antara 4 orang teman si lumpuh itu dengan si lumpuh tadi, saudara. Sehingga di mana kita melihat, kita menemukan satu kesimpulan, yaitu apa? 4 orang ini, saudara, punya iman. Mereka sangat percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan. Sedangkan bagi si lumpuh, saudara, karena kelumpuhannya, apa yang dialaminya, itu telah melumpuhkan imannya. Itu sebabnya, saudara, ayat yang kelima, kalau kita perhatikan, ketika dikatakan, ketika Yesus melihat apa yang mereka lakukan, saudara, Yesus itu tergerak hatinya. Tetapi menariknya, saudara, dalam bagian ini, ketika Yesus tergerak hatinya, Yesus tidak segera menyembuhkan si lumpuh itu. Melainkan, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara mendengar apa yang dikatakan Yesus bagi 4 orang yang membawa temannya ini, termasuk si lumpuh. Saudara, bisa jadi ini merupakan sebuah antiklimaks bagi mereka. Bayangkan, saudara, mereka sudah bersusah payah, berjerih lelah untuk ketemu Yesus. Mereka tentu menyimpan ada begitu besar, begitu dalamnya kerinduan supaya si lumpuh itu bisa sembuh. Mereka berharap Yesus itu mengucapkan apalah gitu, kalimat apalah begitu supaya teman ini yang lumpuh bisa berdiri, bisa jalan. Tapi kenapa? Yesus cuma berkata, dosamu sudah diampuni. Saya kira dalam hati 4 orang teman itu termasuk si lumpuh. Mungkin mereka berkata dalam hatinya, bukan itu yang kami minta Tuhan. Kaki Tuhan yang masalah. Sembuhin kaki dong. Bukan dosa. Masalahnya di Tuhan. Masalahnya di kaki. Tetapi saudara, kita tahu Yesus tentu punya maksud. Mengapa ia mengatakan demikian. Saudara, Yesus akan berkata kepada mereka seperti ini. Aku tahu masalahmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu apa yang kamu inginkan.
Tapi ada satu hal yang kamu perlu sadar. Itu bukan masalah utamamu. Bukan kakimu yang lumpuh. Bukan penderitaanmu. Tetapi dosamu. Saudara, kebenaran ini bukankah juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita, saudara? Saudara, penderitaan, apapun itu bentuknya, bukan berarti saya mengecilkan atau menyepelekan masalah. Tidak. Saudara, penderitaan apapun itu bentuknya tidak pernah menjadi masalah utama dalam hidup kita. Sakit yang kita alami itu bukan masalah utama dalam hidup kita. Kondisi ekonomi yang tidak menentu itu bukan masalah utama dalam hidup kita. Orang yang kita cintai pergi, meninggalkan kita, itu bukan masalah utama hidup kita. Kesepian, penolakan, penghinaan yang mungkin kita pernah dapatkan, itu bukan masalah utama dalam hidup kita. Orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, itu juga bukan masalah utama dalam hidup kita. Saudara, masalah utama dalam hidup kita adalah bagaimana kita telah berdosa di hadapan Allah. Dan dosa itu saudara bukan sekedar hal-hal buruk yang kita lakukan. Tetapi dosa juga berbicara bagaimana kita mengabaikan hidup tanpa mempedulikan Allah. Dan ini bisa terlihat dari bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Bagaimana cara kita merespon terhadap semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Bagi Yesus itu adalah masalah utama kita. Pada waktu kita mengalami masalah, respon yang sangat mungkin kita perlihatkan apa, saudara? Kita kecewa. Mungkin kita marah. Mungkin kita merasa pahit. Dan tentu sangat, saudara, di dalam hati kita sangat mengharapkan masalah itu segera beres. Itu, saudara, mungkin menjadi kerinduan terdalam dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, saudara, lalu di mana Tuhan bagi kita? Jangan-jangan Tuhan hanya kita jadikan batu loncatan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah yang kita pikir itu adalah yang terbesar dalam hidup kita. Maka sejujurnya, saudara, seringkali kerinduan hati kita yang terdalam bukanlah Tuhan. Bisa jadi kerinduan kita yang terdalam adalah sakit menjadi sembuh. Ekonomi menjadi lebih baik, lebih mapan, lebih berhasil. Relasi yang rusak menjadi lebih baik. Kita mendapatkan pengakuan, penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun itu, saudara, tetapi kita bisa lihat itu bukan Tuhan. Dan tanpa sadar hal-hal tadi menjadi berhala di dalam hati kita. Sudah sampai di sini mungkin ada yang bertanya, jika demikian kalau begitu, apakah kita tidak boleh mengharapkan kesembuhan dari Yesus? Apakah salah jika kita mengharapkan kesembuhan? Tentu saja, saudara, jawabannya adalah tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan harapan tersebut, tetapi perhatikan. Melalui respon Yesus, saudara. Yesus hendak menolong si lumpuh ini dan juga kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih penting daripada apa, saudara? Kesembuhan fisik. Saudara, masuk akal jika kita membayangkan orang lumpuh dan teman-temannya ini berpikir, jikalau Yesus menyembuhkanku, maka masalah selesai. Aku tidak akan lagi mengeluh, aku tidak lagi sedih, aku bisa bergembira, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan, aku akan bahagia dan seterusnya. Saudara sadar atau tidak, si lumpuh dan 4 temannya ini menjadikan kesembuhan itu sebagai Tuhan atau juru selamatnya. Kalau aku sembuh, hidupku akan beres. Tetapi benarkah demikian? Saudara bayangkan jika Yesus sekedar menyembuhkan orang itu. Betul, saudara, dia akan bahagia. Betul, dia tidak akan mengeluh lagi. Betul, dia akan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia mau kemana, dia bisa pergi, dan seterusnya. Tetapi sudah perhatikan apakah dia akan puas untuk seterusnya. Tidak lama, saudara.
kepuasannya lama-lama akan hilang. Masalahnya akan berganti menjadi masalah yang baru. Maka saudara, seakan Yesus berkata kepada si lumpuh ini, aku tidak akan sekedar menyembuhkanmu. Aku tidak akan sekedar membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu pikir itu kerinduan hatimu yang terdalam. Aku tidak akan lakukan itu. Tetapi aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang jauh lebih dalam. Saudara, seorang pendeta dan juga penulis buku yang namanya sering disebut di mimbar ini, Tim Keller atau Timothy Keller, pernah menulis sebuah buku yang judulnya adalah ini, Jesus the King. Ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, perpustakaan gereja kita ada, kalau mau pinjam silakan. Ya. Nah, di dalam buku Jesus the King ini, saudara, Tim Keller mengutip cerita dari novel yang berjudul The Voyage of the Dawn Treader yang ditulis oleh C.S. Lewis. Nah, kisah ini kira-kira seperti ini ya. Oh ya, filmnya sudah ada, saudara. Mungkin tahun 2010-2011 novel ini sudah difilmkan. Nah, kisahnya tentang seorang anak yang bernama Eustace Scrubb. Seorang anak yang terkenal atau dikenal egois, yang tidak bisa bergaul dengan sesamanya, teman-temannya. Itu sebabnya banyak orang membencinya dan ia pun juga membenci teman-temannya yang lain. Nah, suatu kali saudara, secara ajaib si Eustace ini menemukan dirinya ada di sebuah kapal yang bernama Dawn Treader tadi. Dan kapal ini sedang berlayar menuju ke satu pulau. Dan sampailah saudara, ia terdampar di pulau tersebut dan Eustace punya keingintahuan. Di pulau ini ada apa? Lalu dia mengembara, dia lihat-lihat dan saudara, dia menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu saudara, ternyata gua itu dipenuhi dengan berbagai macam harta benda. Emas, berlian, dan seterusnya. Banyak sekali saudara. Saudara, ketika Eustace menemukan itu, hatinya begitu dipenuhi dengan sukacita. Dia berkata, aku kaya. Dengan kekayaanku ini, aku akan membalas semua orang yang telah meremehkanku, yang telah menindasku. Dia mengatakan seperti itu. Aku akan membalas mereka satu persatu. Saudara kalian, Tuhan, si Eustace berkeliling di dalam gua itu. Dia sangat senang, dia pegang semua ya batu permata, semua dia lihat-lihat begitu. Sampai akhirnya dia kelelahan dan dia tertidur di atas harta karun tersebut. Saudara, Eustace tidak tahu kalau ternyata gua itu adalah tempat tinggal dari seekor naga yang dikutuk karena keserakahannya. Eustace tertidur di dalam keserakahannya. Dan betapa mengejutkan dirinya ketika keesokan harinya dia bangun, dia juga berubah menjadi seekor naga. Yang wajahnya begitu mengerikan. Dia kaget, dia terkejut. Aduh, bagaimana ini? Dan dia berusaha untuk apa saudara? Mencakar, melepaskan sisik-sisik naga yang ada di dalam tubuhnya. Dia cakar satu persatu, dia cabut. Tapi tidak berhasil. Begitu dicabut muncul lagi. Dia gores lebih dalam lagi dengan cakarnya. Ternyata di dalam juga ada kulit naga. Terus menerus berulang. Sampai akhirnya dia frustrasi, dia putus asa. Dia kelelahan sendiri. Dan dia menyerah dalam kondisinya tersebut. Singkat cerita saudara. Saya tidak bisa menceritakan lebih detail karena filmnya 2 jam. Gitu ya. Kalau mau bisa nonton. Akhirnya suatu kali dia berjumpa dengan seekor singa yang bernama Aslan. Saudara, C.S. Lewis menggambarkan Yesus atau melambangkan Yesus melalui tokoh ini, Aslan. Lalu Aslan datang menjumpai Eustace yang telah berubah menjadi naga. Dia berkata, Aslan berkata, bukalah bajumu.
Yusuf tahu maksudnya adalah supaya ia membuka kulit naga itu dari tubuhnya. Tapi seperti yang sudah-sudah, ia tidak berhasil. Ia tidak bisa melakukannya. Dan ia berkata kepada Aslan, aku sudah berusaha tapi tidak berhasil. Aku sudah putus asa. Sudah melihat keputusasaan Yusuf, Aslan berkata, biarkan aku membukanya. Singkat cerita, Aslan dengan cakarnya, dengan taringnya dia merobek. Si Yusuf yang berubah menjadi naga itu berteriak kesakitan, tetapi Aslan terus merobeknya, sobekan demi sobekan, sampai akhirnya sudah menariknya. Si Yusuf ini berubah kembali menjadi seorang anak. Dan dia begitu gembira. Nah, saudara, sama seperti yang dilakukan Aslan kepada Yusuf. Saudara, Yesus ingin membuka hati kita lebih dalam lagi. Kalau kita pikir ini yang kita inginkan, kalau kita pikir ini yang paling kita harapkan, yang paling kita butuhkan, saudara, Yesus akan berkata kepada kita, kurang dalam, biarkan aku membukanya. Saudara, kalau Yesus hanya memberikan apa yang kita inginkan, ia justru akan mencelakakan kita. Itu sebabnya Yesus tidak melakukan itu. Melainkan saudara, Yesus ingin membongkar hati kita sampai yang paling dalam. Sebab apa saudara? Sebab Yesus ingin kita bisa melihat bahwa masalah kita yang terdalam bukan semuanya itu. Tetapi masalah yang terdalam dalam hidup kita, yang terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Dan cuman ada satu jawabannya, yaitu adalah diri Yesus sendiri. Hanya Yesus yang menjadi jawaban atas masalah terbesar kita. Saudara, cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Pada waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat mempertanyakan atas dasar apa? Atas otoritas yang seperti apa yang dimiliki Yesus? Sampai-sampai dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Sedangkan saudara, hanya Allah saja yang bisa, yang dapat mengampuni dosa. Bagi ahli Taurat yang mendengar Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu artinya apa saudara? Yesus sedang menghujat Allah. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya sesuai dengan hukum Taurat, orang yang menghujat Allah, hukuman yang pantas adalah dirajam batu sampai mati. Tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat itu. Itu sebabnya saudara, Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau kita pikir apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan Yesus, mana yang lebih mudah? Tentu saja saudara, tidak ada yang lebih mudah dari kedua hal ini. Kenapa saudara? Karena keduanya tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa. Itu sebabnya saudara, kalau kita perhatikan, Yesus juga segera mengatakan dari mana otoritasnya. Mengapa ia bisa mengatakan seperti itu? Saudara, perhatikan ayat yang ke-10 dalam Markus pasal yang kedua. Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia, yaitu dirinya berkuasa mengampuni dosa, supaya kamu yakin aku berkata benar. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia itu. Injil Markus secara khusus menggunakan istilah anak manusia ini untuk Yesus, hanya Yesus. Muncul 14 kali di sepanjang Injil Markus, saudara. Dan khusus bagian ini, saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa akulah Mesias itu. Akulah anak manusia yang dijanjikan itu. Dijanjikan oleh siapa, saudara? Dijanjikan oleh Allah. Kita bisa melihat ini merupakan penggenapan dari Daniel pasal yang ke-7. Ayat 13 dan 14. Di sana Daniel mendapat penglihatan. Dan dia mengatakan, aku melihat ya ada seorang tampak
seperti anak manusia itu. Dan dikatakan apa saudara? Anak manusia itu diberikan kekuasaan, kemuliaan sebagai seorang raja, sebagai raja. Melalui bagian ini Yesus ingin mengatakan otoritasku adalah berasal dari Allah. Sebab akulah Mesias itu. Mesias yang telah dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Allah. Dan di dalamnya, saudara, kita bisa melihat Yesus ingin mengatakan akulah raja yang berkuasa itu. Raja yang bisa membebaskan umat dari segala bentuk penderitaan, tidak hanya di dunia, tetapi lebih jauh lagi. Karena itu saudara, dengan otoritasnya sebagai raja, Yesus berkata kepada si lumpuh itu, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. So, Yesus ingin menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dapat mengampuni dosa dengan melakukan penyembuhan ini, otoritas ini. Hanya Yesus atau hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan Yesus sudah menunjukkan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengampuni, katakan mengampuni dosa, itu pun juga benar. Saudara sekalian kasih Tuhan. Dan itulah yang nanti kita akan lihat di dalam puncaknya. Bagaimana Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karya terbesar, harga termahal. Dia bayar untuk apa saudara? Untuk menebus dosamu dan dosaku. Dengan otoritas itu saudara, Yesus menggantikan kita untuk menanggung murka Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan, Tim Keller di dalam buku yang tadi, Jesus the King, dia mengatakan kalimat seperti ini. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, segera atau langsung. Sama seperti dia punya kuasa untuk bagaimana dia membuat kita sehat, karir kita sukses. Kita punya kecukupan secara materi, relasi kita baik. Kita punya pengakuan atau kita mendapatkan pengakuan yang kita inginkan secara langsung. Dia punya otoritas untuk itu. Dia bisa melakukan itu. So, Yesus punya kuasa otoritas untuk memberikan kepada setiap kita apa yang kita minta langsung dengan instan. Tetapi saudara, Yesus tahu itu tidak cukup dalam. Sebab yang kita butuhkan bukan pembuat mujizat. Yesus tahu yang kita butuhkan bukan pembuat mujizat. Yang bisa membereskan semua persoalan kita, bukan. Tetapi kita butuh juru selamat. Itu yang menjadi masalah utama kita. Dan itulah saudara yang Yesus berikan dalam hidup kita. Engkau dan saya butuh pengampunan dosa. Kita butuh Yesus. Dan Yesus memberikan itu. Saudara sekalian kasih Tuhan, masalah di sekitar kita bisa saja terselesaikan, bisa saja tidak. Sakit kita mungkin bisa sembuh, mungkin juga tidak. Relasi kita mungkin membaik, mungkin juga tidak. Ekonomi kita mungkin akan membaik, mungkin juga tidak. Tapi saudara, hatimu, hatiku pasti berubah. Hidup kita pasti akan berubah. Respon kita terhadap masalah pasti akan berbeda. Ketika engkau dan saya menerima Yesus, menerima pengampunannya. Sebab di dalamnya kita bisa melihat baik sehat maupun sakit, kaya atau miskin, diakui atau tidak, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, itu menjadi satu tempat yang paling aman bagi kita. Dan Yesus tahu itulah yang paling kita butuhkan. Itulah yang terdalam. Saudara sekalian kasih Tuhan, bagi engkau yang masih ragu
untuk menyerahkan hidupmu di dalam tangan Kristus? Saudara, maukah engkau membawa hidupmu, membawa kebutuhanmu yang terdalam? Kau butuh pengampunan, kau butuh juru selamat. Bukan hanya pembuat mujizat, tapi engkau butuh juru selamat. Maukah engkau bawa itu kepada Yesus? Bagi saudara yang sudah percaya secara sungguh pada Yesus, apa yang kau nantikan dari Tuhan? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Biarlah kerinduanmu yang terdalam adalah bagaimana kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Mengalami kasih-Nya. Mengerti bagaimana pengorbanannya yang besar untuk kita. Bagaimana kita merasakan pengampunannya. Dan izinkan sekali lagi, buka hatimu untuk apa, saudara? Kasih Tuhan memenuhi hatimu. Kasih Tuhan memuaskan hidup. Sebab hanya Dia yang bisa melakukannya. Hanya Kristus yang menjadi jawaban.